Bertemu lagi dengan saya, spesialis luka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan luka berbasis bukti. Adapun agenda yang akan saya sampaikan adalah pertama, apa itu luka, kemudian jenis-jenis dari luka, yang kedua adalah prinsip perawatan luka, kemudian bagaimana perawatan luka yang berbasis bukti, dan tantangan saat ini dan mendatang dalam melakukan perawatan luka khususnya di masa pandemi. Baik, kita pertama masuk dulu itu luka. Luka mungkin teman-teman sudah sangat mengenal apa itu definisi luka. Jadi salah satunya adalah luka itu adalah diskontinuitas jaringan. Ya, banyak beberapa referensi yang mengatakan berbagai jenis definisi luka, tapi yang paling sering kita kenal, kita pahami, kita ketahui adalah diskontinuitas jaringan. Nah, coba lihat slide berikut ini. Ini adalah beberapa luka yang terjadi, dan ini ada luka pada luka kaki. Gambar satu itu ada luka kaki yang biasa disebut dengan leg ulcer karena dia sampai melewati dari persendian pergelangan kaki sampai ke lutut. Nah, yang kedua itu adalah ini luka diabetik biasanya, yaitu pada bagian telapak kaki. Kemudian ada juga yang ketiga adalah luka DFU atau diabetik. Ya, ini yang pada kondisi luka sudah mengalami granulasi. Slide berikutnya adalah ini luka-luka dengan tampilan berbagai macam warna. Ada hitam, putih, kuning, dan merah ya, dan ada juga pink. Ini menandakan adalah kondisi wound bed atau dasar luka. Kita bisa mengidentifikasi luka, proses perbaikan luka atau evaluasi penyembuhan luka itu berdasarkan dari warna tampilan pada dasar luka. Nah, ini adalah contoh luka dengan luka tekan atau juga dekubitus biasanya kita sebut, atau sekarang disebut dengan pressure injury ya. Ini luka yang terjadi pada bone prominence atau pada bagian-bagian yang tulangnya menonjol. Ini adalah salah satu pada bagian bokong. Nah, kemudian gambar yang pertama itu adalah luka bakar ya. Luka bakar ini terjadi pada bagian ekstremitas bawah. Kemudian yang kedua itu ada luka abses. Ini biasanya adalah terjadi pada pasien-pasien ya yang mengalami luka abses ini di bagian dada pasien. Nah, itulah beberapa jenis luka kronis ya khususnya ya, dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip perawatan luka. Apa saja yang harus kita pahami ya di dalam melakukan perawatan luka? Nah, pertama saya ingin menunjukkan dulu. Ini adalah tadi luka ya, luka kaki. Kondisi ada nekrotik, kemudian ada slope-nya, kemudian ada sedikit granulasinya ya. Nah, kita lihat yang juga tadi sudah ditampilkan. Ini juga luka, ada slope-nya, ada granulasinya, ada nekrotiknya, ada hiperpigmentasi malah di sekitar sekeliling luka. Nah, kemudian sudah ada kelihatan tulangnya atau bone expose gitu. Nah, kemudian gambar berikutnya juga kita lihat sudah kelihatan tulangnya, bone expose, tendonnya, kemudian ada sedikit nekrotik, kemudian ada slope-nya ya, dan ini ada sedikit nanah juga pada luka pasien ini. Nah, ini juga ada luka dekubitus ya. Ini sama. Nah, ini luka dengan nekrotik, infeksi, kemudian exudate. Nah, problem-problem ya pada berbagai jenis luka, khususnya adalah pada jaringan, yaitu adalah yang sering terjadi ada 3 masalahnya. Yang pertama adalah nekrotik, jadi ada jaringan nekrotik dan rusak. Kemudian ada masalah bakteri atau infeksi dan problem exudate. Nah, ketiga ini yang sering muncul dan ini bisa khusus manajemennya ya.
ada manajemen eksudat, ada manajemen bakteri, ada manajemen nekrotik. Untuk pada hampir semua luka, mulai dari luka diabetes, trauma, luka tekan, luka bakar, ya, kemudian dehiscence, kemudian varicosum, ya. Nah, kita lihat, jadi manajemennya adalah wound bed preparation, dan wound closure. Jadi artinya penutupan luka dengan penjahitan. Nah, sekarang yang kedua yaitu wound bed preparation. Nah, di dalam mengkondisikan wound bed preparation, maka yaitu dengan 3 manajemen. Yang pertama adalah debridement. Apa itu debridement? Yaitu membuang jaringan mati, membersihkan jaringan yang terkontaminasi, kemudian mempertahankan struktur penting. Nah, debridement itu dibagi lagi jenisnya. Ada yang surgical debridement, ada yang mechanical, ya, ada yang autolytic, enzymatic, kemudian biological. Yang kedua adalah bakteri. Bagaimana kita membuat bakteri itu seimbang atau mengontrol bakteri, yaitu jelas dengan antibakterial. Yang ketiga, exudate management, yaitu membuat dia menjadi moist, ya, menjadi moist, dan juga bagaimana di periwound-nya itu juga tetap kondisi moist, maka itu kita sebut dengan periwound management. Oke, slide berikutnya adalah kita membahas tentang problem apa saja dan bagaimana solusinya. Ya, kalau dilihat problem itu tadi ada 3 ya yang sering muncul, yaitu adalah bakteri atau infeksi, kemudian adalah nekrotik atau jaringan mati, dan yang ketiga adalah eksudat, ya. Nah, di sini sudah disebutkan manajemennya, langkah-langkahnya. Nah, tapi kita kenali dulu warnanya. Hitam itu nekrotik, kuning itu adalah slope, hijau itu biasanya infeksi, bisa karena pseudomonas. Kemudian merah itu ada granulasi, pink itu adalah epitelisasi. Nah, kalau tadi 3 masalah sudah disebutkan, itu bagaimana solusinya. Nah, tetapi untuk bagian permukaan, maka harus kita kondisikan luka ini tetap moist. Ya. Jadi kalau luka supaya dia tetap moist, kita pertahankan dengan apa? Hidrokoloid, kemudian transparan film. Kemudian kalau dia basah, kita buat dia moist. Dengan apa? Yaitu dengan dressing-dressing yang bisa absorben, ya, hydrofiber, kalsium alginat, dan POM. Nah, kalau dia kering, kita buat dia juga menjadi moist dengan apa? Yaitu dengan hidrogel. Nah, ini kita lihat ya beberapa modern dressing yang saat ini banyak di pasaran, jenis-jenisnya. Nah, pada intinya adalah tadi dari 3 problem itu adalah bagaimana mengkondisikan moist sehingga akan mengakselerasi epitelisasi dan mengoptimalkan lingkungan untuk penyembuhan. Nah, ini ya permukaan moist kita buat seperti ini. Nah, sekarang slide berikutnya saya akan menjelaskan yaitu perawatan luka berbasis bukti. Artinya bahwa setiap intervensi yang kita lakukan itu haruslah berbasis bukti. Berbasis bukti itu yaitu dengan hasil-hasil dari penelitian. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian ini sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena memang kita akan melakukan suatu tindakan itu berdasarkan asesmen. Jadi intervensi adalah berdasarkan pengkajian. Ya, ini kami mengembangkan salah satu alat untuk mengukur rongga luka. Ya, jadi luka yang ada rongganya, ada kapitinya, atau ada goanya, terowongan atau tunnel, gitu ya. Kita lakukan ini, kemudian nanti di ujungnya ada lampu indikatornya, sehingga pada saat itu kita bisa melakukan penandaan menggunakan spidol. Kalau dia undermining gitu ya, sehingga pada saat kita memasukkan dressing itu bisa mencapai batas dan itu akan efektif. Yang kedua adalah kami juga mengembangkan instrumen perkembangan luka. Ini novelty terbaru ya yang kami kembangkan karena memang kondisi luka di Indonesia itu sangat-sangat berbeda karakteristiknya dengan luka-luka di luar. Artinya bahwa ada yang beberapa gitu ya,
kita temukan luka itu belum masuk pada klasifikasi suatu alat pengkajian yang dikembangkan saat ini di dunia gitu. Nah, maka kita mengembangkan ini ya khusus untuk luka-luka infeksi 1 sampai 6. Kalau yang Wagner itu dia adalah 1 sampai dengan 5 ya, 5. Nah, di sini kami melakukan komparatif perbandingan antara dengan Wagner, kemudian University of Texas, dan kemudian dengan alat yang kami kembangkan yaitu SHID. Itu adalah satu singkatan nama kami masing-masing di dalam melakukan daripada uji reliability di pengkajian instrumen ini. Kemudian yang ketiga juga pengkajian luka. Sekarang kita sudah sangat-sangat familiar dengan teknologi, maka dikembangkanlah suatu teknologi berbasis smartphone gitu ya. Jadi ini nama Clear One ya, kita menggunakan ini. Nah, ini alat ini adalah untuk mengkaji ya, menilai apakah luka itu iskemik, apakah luka itu inflamasi gitu. Itu bisa melihat dari temperatur yang ditemukan pada luka tersebut. Nah, ini dia contohnya. Kita bisa lihat bahwa kalau dia biru itu adalah dingin, kalau dia merah itu panas ya. Kemudian pasien dengan diabetes yang neuropati, kita bisa lihat panah putih itu. Jadi neuropati ujungnya dia kemudian kalau inflamasi hitam itu merah jadi pada kulitnya, panah hitam. Kemudian kalau angiopati perifer bilateral, lihat itu pada panah merah itu. Dengan ankle brachial index-nya itu adalah 0,9 ya, 0,7 yang sebelah kirinya, dan itu lebih rendah gitu. Jadi itu adalah angiopati. Nah, ini kita case study kan gitu ya, melihat bisa teman-teman lihat pada luka pertama itu warnanya adalah dia biru ya, tadi biru itu dingin. Artinya bahwa ini sirkulasinya tidak baik pada bagian ekstremitas ini gitu. Jadi sehingga ini berisiko dia mengalami kematian jaringannya. Nah, sehingga kita lihat bukan lagi resiko ya, tapi sudah mati, sehingga ini tidak akan bisa dipertahankan, maka kita lakukan amputasi. Nah, kemudian kami juga mengembangkan dressing topikal. Ini adalah dengan yang konvensional ya. Kita menguji cobakan madu membandingkan dengan madu yang ada di negara-negara luar. Kemudian juga kita dengan lakukan eksperimen ya pada animal study. Nah, kita akan menemukan bahwa salah satu madu di Indonesia itu adalah tidak jauh berbeda dengan madu yang sangat terkenal ya di dunia dari New Zealand, itu Manuka honey, dan itu dia tidak ada perbedaan, sehingga ini kita bisa simpulkan pada penelitian ini adalah bahwa madu ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk topical dressing. Nah, ini contoh kita menggunakan madu dengan jangka waktu mungkin waktu itu hanya 3 kali pertemuan ya dengan pasiennya. Ini sudah bukan 3 kali ya, mungkin seminggu dengan perawatan setiap hari gitu ya. Ini sudah kelihatan granulasinya ya, perbedaannya sangat baik sekali dengan ini menggunakan madu. Nah, kemudian juga tadi salah satu pengkajian dan juga untuk menyeimbangi gitu ya, yaitu dengan bakteri counter. Ini adalah satu alat yang dikembangkan untuk mengetahui berapa jumlah bakteri pada suatu luka itu. Jadi walaupun dia sebenarnya tidak pengambilan secara zigzag gitu ya, yang biasa dilakukan dia 1 kali swab gitu, itu namun sudah diuji inter reliability-nya itu sangat tinggi gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Saya akan lihatkan contoh suatu video di sini. Ini adalah cara pengambilan ya, dioleskan kemudian dihitung. Otomatis mesinnya akan menghitung berapa jumlah kuman yang ada di bagian permukaan luka ini gitu. Dan ini juga sudah kami sedang publikasikan ya hasil dari penelitian ini. Kemudian masalah berikutnya adalah biofilm. Ya, biofilm
Kita sudah mengenal ya biofilm. Biofilm itu adalah akibat dari kolonisasi kuman ya di suatu bagian permukaan luka, dan dia menutupi lapisan luka itu, sehingga dressing yang kita gunakan kurang efektif gitu untuk melakukan, atau kurang efektif dia karena tidak kontak langsung pada permukaan luka. Nah, pada sebelumnya konvensional ya, orang melakukan pengecekan biofilm itu dengan menggunakan kontak langsung pada bagian permukaan, yaitu dengan menggunakan biopsi gitu ya. Dan ini nyeri sekali ya, apalagi tanpa anestesi. Kemudian biayanya juga akan lebih mahal. Maka dikembangkanlah cara yang cepat gitu ya untuk melakukan pengecekan biofilm. Di sini kami pada 2016 melakukan case study ya dengan menentukan deteksi biofilm, yaitu menggunakan membran. Jadi teman-teman bisa lihat sebelum dicuci ya, yang di sebelah jingga topping itu dengan tampilan intensitas warnanya sangat jelas, tebal. Kemudian setelah dicuci maka dia lebih tipis ya. Ini kita simpulkan bahwa biofilmnya mengalami penurunan dengan melakukan pencucian luka. Sama juga yang di bawahnya. Nah, kemudian ini ya yang dilakukan juga adalah ini tahap-tahapannya, gitu ya, tahapannya. Jadi dengan indikasi adanya biofilm, yaitu adalah apabila merah, orange, dan coklat gitu. Metode ini juga bisa digunakan untuk melihat biomarker, yaitu TNF-alpha, MMP2, MMP9 gitu. Itu akan bisa setelah dilakukan penempelan pada bagian permukaan luka menggunakan membran, kemudian melihat intensitas dari biofilmnya. Kemudian juga kita akan bisa mengetahui bagaimana biomarkernya ya. Kalau infeksi biasanya kan inflamasi, TNF-alpha-nya akan tinggi gitu kan. Maka di sini kita bisa scanning, kemudian bisa hitung gitu ya, dengan berdasarkan intensitas, maka dapatlah jumlahnya. Jadi kalau dia tinggi berarti dia terjadi infeksi lukanya itu. Nah, ini juga topical dressing kami mengembangkan, yaitu gamat ya. Dan ini sudah ada penelitiannya. Kemudian tahun 2018 juga kita melakukan deteksi biofilm dengan metode yang lebih cepat lagi gitu ya. Nah, ini tahapan ini lebih cepat. Kenapa? Karena hanya memakan waktu mungkin tidak lama ya, setengah jam gitu paling lama gitu. Jadi membran ditempel kepada luka, kemudian dimasukkan di bagian box, yaitu pre-staining solution, kemudian Asian blue, kemudian juga destaining, maka akan kelihatan. Nah, ini kami uji cobakan, case study-nya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, tanggal 13 Juni, kemudian selanjutnya tanggal 20 Juni. Teman-teman bisa lihat, artinya dengan menggunakan dressing, biofilmnya mengalami penurunan. Sama juga yang kedua, bisa lihat dari tampilannya. Yang ketiga, ya, ini lebih jelas biofilmnya. Nah, kemudian maserasi. Juga ini sekarang sedang menjadi permasalahan pada perawatan luka, itu adanya maserasi. Ya, apa itu maserasi? Maserasi adalah kulit yang terpapar suatu suasana basah yang lama gitu. Dan maserasi ini akan mengganggu penyembuhan sehingga akan bisa memperpanjang proses penyembuhan luka. Dan ini sudah ada penelitiannya kami lakukan bahwa ada korelasi antara maserasi dan penyembuhan luka. Jadi karena dalam kondisi luka terjadi maserasi itu basah, maka itu menjadi mediasi yang sangat baik untuk berkembangnya kuman. Akibatnya akan mudah infeksi. Atau kedua, karena maserasi jaringan mudah robek gitu ya, sehingga terjadi luka baru. Nah, ini bisa lihat dalam kondisi maserasi. Nah, mengapa ini terjadi maserasi? Ada suatu konsep menjelaskan bahwa
pada saat luka ada eksudat, nekrotik, ya, ada kumannya, gitu. Kemudian kita tutup menggunakan absorben. Nah, kalau dia ada eksudat, jadi pada saat luka ditutup dengan menggunakan dressing yang sifatnya absorben, bisa saja absorben itu bisa terlalu kecil sehingga dengan produksi eksudat yang terus-menerus akibatnya menjadi sangat basah, kemudian dia akan keluar dari sisi permukaan itu akan menempel pada bagian tepi-tepi luka dan itu yang akan mengakibatkan maserasi. Nah, ini jadi luka akan akibatnya makin bertambah luas. Ingat konsep tadi yang sebelumnya, yaitu adalah bagaimana kita memelihara. Tadi awalnya adalah mengatasi 3 masalah gitu ya. Misalkan nekrotik, kemudian masalah eksudat, bakteri gitu kan, menggunakan dressing sudah tepat gitu. Namun akibat tadi karena terlalu kecil, kemudian eksudatnya terlalu banyak diproduksi, akibatnya menjadi timbullah maserasi. Nah, bagaimana untuk mempertahankan ini? Maka konsepnya adalah dengan menggunakan hidrokloid dan atau transparan film. Nah, contoh ini luka, untuk mencegah supaya tidak timbul maserasi, maka kita berikan hidrokloid di periwunnya, gitu ya. Nah, sama juga dengan yang tindakan PAC. Nah, jadi seperti ini kita berikan periwunnya yang warna kuning ini, gitu ya, sehingga dia tidak akan keluar eksudatnya. Nah, ini artinya periwun kalau yang sifatnya gel, nekrotik kemudian beri gel, itu kan berisiko. Karena kalau dia sudah terakumulasi itu nanti dia akan meleleh gitu ya keluar. Nah, akibatnya seperti ini, granulasinya akan lebih cepat ya. Nah, ini kita lihat contoh. Ini luka, untuk mencegah maserasi berikan sekelilingnya maka luka akan mengecil. Nah, ini sama juga ya, kita berikan. Ini sama. Oke, terima kasih. Ini tantangan yang saat ini kita hadapi adalah bagaimana kita terus melakukan perawatan pada kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Maka ingatlah, protokol kesehatan, APD itu harus tetap kita jaga. Sehingga pasien juga harus dimotivasi untuk melakukan perawatan, tapi tetap menerapkan prokes. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.